Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Sehat. Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu sesuai keyakinan masing-masing ya. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Pertama, Agus hadir? Hadir, Bu. Hadir. Bagas? Hadir, Bu. Hadir. Syaca? Hadir, Bu. Terus kita? Hadir, Bu. Ya, hadir. Baik, selesai ya untuk daftar hadirnya. Kita lanjut untuk pelajaran hadir adalah pengelolaan data, yaitu matematik. Sini Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Siswa menjelaskan dan menganalisis data yang berkait atau berkaitan dengan lingkungan sekitar secara pengumpulannya. Terus siswa menjelaskan, mengorganisasikan dan mengajikan data yang berkait dengan diri dan lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Nah, Ibu sini cuma menjelaskan bentuk daftar, tabel, untuk diagram gambar tidak Ibu jelaskan, dan juga diagram batang, sama satu lagi diagram lingkaran ya. Baik, kita lanjut. Di sini adalah pengumpulan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Contohnya saja data misalnya dalam kehadiran siswa, data jumlah siswa di suatu sekolah, dan data sensus penduduk. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Oke, ini berikutnya ada pencatatan langsung. Data dari hasil pencatatan langsung dapat diperoleh melalui wawancara, penelitian, pengukuran. Contohnya saja pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung. Misalnya data hasil perolehan suara pemilihan ketua kelas, data hasil wawancara, nomor sepatu teman di kelas, atau data hasil pengukuran tinggi badan siswa di kelas. Selanjutnya di sini ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket disebut juga lembar isian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai data diri. Contohnya saja ada kuesioner. Nah, ini dia contohnya kuesioner olahraga kegemaran siswa di kelas 5. Kalian bisa minta di kelas 5 nama siswanya, terus pilih salah satu olahraga di kegemaran. Berikan tanda silang pada kolom yang sudah ada di samping nama olahraganya, yaitu di sini ada 6 olahraga, yaitu sepak bola, futsal, basket, voli, renang, bulu tangkis ya. Kalian bisa tanda silang minta ke kelas 5. Nah, selanjutnya itu contoh yang selanjutnya ini ada membaca dan menafsirkan data. Data dapat lebih mudah dibaca dan dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Membaca data berarti mengebutkan informasi yang ada pada data. Menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tulis pada data, misalnya data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data. Selanjutnya membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Diketahui berat badan dalam kilogram 10 siswa kelas 5 sebagai berikut. Ada 32, 33, 33, 34, 32, 31, 35, 34, 35, dan 37 kg. Informasi yang dapat kita peroleh dari data di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dengan berat badan 31 kg itu ada 1 orang. Terus ada 32 kg ada 2 orang, 33 kg ada 2 orang, 34 kg ada 2 orang, 35 kg ada 2 orang, dan 37 kg itu ada 2 orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu berat badan yang tertinggi.
ada 37 kg dan yang terendah ada di 31 kg ya. Nah, selanjutnya membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nih, contoh tabel jumlah produksi sampah di beberapa kota tahun 2017. Ini ada 4 kota, kalian bisa lihat sini ada produksi sampahnya. Nah, ini informasi yang kita peroleh dari tabel di atas tadi ada sebagai berikut. Yang pertama, ini ada di kota A memproduksi sampah sebanyak 400 ton, sedangkan kota B 250 ton, kota C 100 ton, dan kota D ada 300 ton. Nah, produksi sampah paling banyak itu adalah kota A, sedangkan kalian bisa lihat ya, kota A yang paling banyak yaitu 400 ton. Terus jumlah produksi sampah keempatnya kalian bisa tambahkan menjadi 150 ton ya, kalian bisa hitung sendiri. Jadi selanjutnya adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram. Pada diagram lingkaran, satu lingkaran penuh dibagi menjadi beberapa bagian. Besar setiap bagian menunjukkan banyak data yang ditulis dalam satuan persentase atau besar sudut. Perhatikan contoh berikut. Ini ada contohnya. Ini contoh olahraga kegemaran 25 siswa di kelas 5. Sini ada berenang 16%, futsal 24%, sepak bola ada 32% dan bulu tangkis di 28%. Selanjutnya informasi yang kita dapat diperoleh dari diagram lingkaran di atas ada sebagai berikut. Yang pertama, ini sepak bola ya. Kegemaran sepak bola itu berapa siswa? Bisa kalian lihat di sini. Kalian bisa bagi dari persenan yang telah tertera. Yang pertama sepak bola 32 dibagi 100 dikali 25 sama dengan 8 siswa. Sedangkan futsal 24 bagi 100 kali 25 sama dengan 6 siswa. Berenang 16 bagi 100 dikali 25 sama dengan 4 siswa. Sedangkan bulu tangkis 28 dibagi 100 dikali 25 sama dengan 7 siswa. Nah, kedua, sini ada jenis olahraga yang paling banyak itu yang digemari siswa adalah bulu tangkis yaitu 8 siswa. Sedangkan jenis olahraga yang paling sedikit disukai siswa adalah berenang yaitu cuma 4 siswa saja. Selanjutnya sini ada penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram data, batang, diagram garis, diagram gambar, diagram lingkaran. Penyajian data disesuaikan dengan jenis datanya. Oke, di sini Ibu contohkan cuma satu, yaitu diagram batang. Ini. Jadi ini dia. Ada data nilai ulangan matematik siswa ya. Nih, ada yang di bawah. Kalian lihat garis bawah ada nomor-nomor, itu adalah nilai. Sedangkan banyak siswanya itu kalian bisa lihat itu yang paling banyak yaitu 1 sampai 10 ya, dari 0 sampai 10 maksudnya. Sedangkan untuk nilainya dari 6 sampai 10. Nah, yang kotak-kotak itu adalah batang-batang panjang tingginya sesuai dengan banyak data. Jadi datanya yang paling banyak itu adalah banyak siswanya ya. Terus untuk banyak siswanya itu adalah Sumbu Tegal mengatakan banyak data, jarak setiap bilangan itu sama. Sedangkan nilai ada Sumbu Mendatar mengatakan kategori data, jarak setiap kategori itu juga sama. Selanjutnya di sini ada Ibu beri tugas. Kalian bisa lihat tugasnya itu caranya juga sudah Ibu tuliskan di sana. Itu ada langkah-langkah yang harus digunakan. Kalian bisa tonton dulu video penjelasan yang lebih lengkap di link di bawah ini. Ya, kalian bisa klik ya linknya.
Terus lakukan kegiatan seperti pada video yang kalian tonton dan berikan jawaban soal di bawah ini, soal individu kalian bisa kerjakan. Sini ada diketahui data pekerjaan orang tua kelas 6 sebagai berikut. Itu ada jumlah pekerjaan dan jumlahnya itu berapa. Di sini ada 5 jenis pekerjaan: buruh, terus wirausaha, karyawan, PNS, dan TNI ya. Yang tanda silang dan Y itu yang tidak ada. Nah, untuk soalnya sendiri sini ada 4. Jika jenis pekerjaan orang tua 30, siswa kelas 6 sebagai berikut. Nah, yang pertama, berapakah orang tua siswa yang ayahnya bekerja sebagai buruh dan yang bekerja sebagai TNI? B. Hitunglah persentase dari setiap pekerjaan. C. Hitunglah besaran sudut dari hasil setiap pekerjaan. Dan yang D. Buatlah diagram dari data tersebut. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Bagaimana semua? Udah? Oke, bisa dikumpul. Terima kasih untuk jawaban kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan ke kesimpulan. Jadi pengolahan data yang diperoleh adalah nilai tertinggi dan terendah rata-rata, median, dan modus. Di mana rata-rata yang sering disebut dengan MEN ya, merupakan nilai rata-rata dari sekumpulan data. Modus merupakan nilai yang sering atau paling banyak muncul. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. Untuk menentukan mean menggunakan rumus, untuk menentukan median atau nilai tengah menggunakan rumus dengan ketentuan data ganjil. Median terletak pada data ke, terus data genap, median terletak di antara ke dan data ke dengan menggunakan rumusnya. Sedangkan untuk menentukan modus, yaitu dengan mencari data yang sering muncul, modus dibedakan menjadi onimodus, biomodus, multimodus, dan data yang tidak mempunyai modus. Itu saja ya. Dari semua itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Jadi kita mempelajari tentang pengolahan data. Jadi kalian mengenali data, terus cara membaca dan menafsirkan data, dan juga ke dalam menyajikan datanya. Oke, sekian dari Ibu, terima kasih. Sebelumnya kita baca doa pulang terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Sudah dimulai. Nah, selesai. Terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.